Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu lagi dengan Pak Trisno dalam kegiatan PJJ. Dan untuk saat ini kita akan belajar tentang teks cerita fantasi. Ya, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat ya, sehingga kalian bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Ya anak-anak, kita mulai kegiatan pembelajaran kita. Sebelumnya kemarin Bapak sudah memberikan tugas mandiri ya pada kalian untuk membaca teks cerita berjudul Kekuatan Ekor Biru Nataga ya, yang ada di buku paket halaman 45, kemudian halaman 46 sampai dengan di halaman 47 ya. Ya tentu kalian sudah membacanya. Ceritanya seru bukan? Ya, nah cerita tentang kekuatan ekor biru nataga tersebut merupakan salah satu kutipan dari cerita yang ada di dalam buku Nataga The Little Dragon yang dikarang oleh Ugi Agustono. Ya, di perpustakaan sekolah kita mungkin belum ada ya buku cerita ini, tapi kalian bisa membelinya di toko-toko online. Nah, mengapa cerita tersebut termasuk ke dalam cerita fantasi? Nanti kalian pada akhir pembelajaran ini harus mampu menjawab ya, harus mampu menjelaskan mengapa teks yang berjudul Kekuatan Ekor Biru Nataga itu termasuk ke dalam teks cerita fantasi. Apa yang dimaksud dengan teks cerita fantasi? Pengertian dari cerita fantasi adalah cerita fantasi merupakan salah satu jenis narasi atau cerita fiksi yang bersifat imajinatif atau khayalan ya. Kisah-kisah yang ada di dalam cerita fantasi itu adalah hasil rekaan dari pengarangnya ya, hasil khayalan atau imajinasi dari penulisnya dan tidak terjadi dalam kehidupan nyata sehari-hari ya. Nah, kemudian apa ciri-ciri umum cerita fantasi? Ya, yang pertama, ciri umum dari cerita fantasi adalah terdapat keajaiban, ya, keanehan dan hal-hal yang misterius. Kalian mungkin pernah membaca cerita tentang Putri Cinderella ya. Kalian mungkin juga pernah menonton ya, menyimak film Harry Potter misalnya. Harry Potter ini bisa terbang dengan menggunakan sapu. Nah, itu adalah hal yang ajaib ya, yang aneh dan magic ya. Ya, hal yang supranatural ya, di luar nalar. Ya, kemudian ciri yang kedua adalah latar cerita tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Sebelumnya kemarin Bapak membagikan thriller Chronicles of Narnia ya. Film itu menceritakan bahwa pada awalnya ada 4 orang anak yang sedang bermain petak umpet ya. Ketika mereka sedang bersembunyi di balik lemari, tiba-tiba mereka masuk ke dunia lain ya, ke dunia Narnia. Ada perubahan latar ya, dari belakang lemari, kemudian latarnya pindah ke negeri Narnia ya. Waktunya sudah lampau. Keempat anak itu kemudian harus berjuang ya, berperang untuk membebaskan Narnia dari cengkeraman seorang penyihir jahat, di mana mereka dalam perjuangan tersebut mereka dibantu oleh beberapa ekor hewan ya, singa ini, yang Ahsan ini, dan beberapa hewan yang lain.
possible? Take them. There is a prophecy that 2 sons of Adam and 2 daughters of Eve will appear to defeat the White Witch and put an end to this 100-year winter. I think you've made a mistake. We're not heroes. There's no mistake. Aslan is on the move. Aslan, we need your help. I know, but understand, the future of Narnia rests on your courage. If it's a war Aslan wants, it's a war he shall get. They come in numbers far greater than our own. Numbers do not win a battle. No, but I bet they help. Nah, kemudian di buku paketmu juga ada kutipan cerita Anak Rembulan ya. Ya, buku ini dikarang oleh Joko Lelono. Ya, di dalam buku ini diceritakan pada suatu saat ketika Nono sedang naik sepeda, kemudian Nono beristirahat di pinggir sungai yang dangkal ya. Kemudian sepedanya disandarkan pada pohon kenari yang besar. Kemudian Nono merendam kakinya di tepian sungai yang dangkal itu. Tiba-tiba Nono dikejutkan oleh munculnya seorang anak yang bernama Trimo yang memanggil-manggil Nono ya, dan mengatakan untuk bersembunyi. Dan seketika itu juga Nono melihat sepedanya sudah tidak ada, kemudian pohon kenarinya juga sudah menghilang, dan yang terlihat adalah gerobak, kemudian kuda, kemudian para pasukan dari tentara Belanda yang sudah mengelilingi Nono ya, sehingga latar dari cerita tersebut pun mengalami perubahan ya. Jadi yang tadinya itu di pinggir sungai, tapi kemudian latarnya itu berubah dan waktunya pun berubah ya, menuju masa lampau ya, saat penjajahan Belanda. Ya, silakan kalian baca selengkapnya, nanti di buku paket ada kutipannya. Kemudian ciri yang ketiga adalah bahwa cerita fantasi itu memiliki tokoh cerita yang unik, hebat, dan memiliki kesaktian. Ya, pada cerita Nataga itu ya, Nataga itu adalah seekor komodo ya, tapi Nataga ini memiliki kehebatan ya, yaitu ekornya bisa mengeluarkan api ya, yang digunakan untuk membunuh musuh-musuhnya, yaitu siluman serigala yang hendak menyerang Tanah Modo. Ya, itu adalah kehebatan atau kesaktian dari tokoh Nataga yang pada kehidupan nyata hal itu adalah hal yang mustahil ya. Mungkin kalian pernah juga ya menonton film Satria Baja Hitam. Ya, tokoh ini unik ya, dengan bodi atau tubuh yang kuat, kemudian memiliki kesaktian ya, bisa menggunakan pedangnya untuk membela diri, untuk menyerang musuh-musuhnya, dan akhirnya Satria Baja Hitam ini dianggap sebagai the superhero ya, atau pahlawan. Ya, tentu kalian suka dengan cerita ini. Kemudian ciri yang keempat adalah cerita fantasi itu bersifat fiktif ya, khayalan, bukan kisah atau kejadian nyata. Kalian mungkin juga pernah menonton
serial Doraemon ya. Doraemon ini adalah seekor kucing ya, robot kucing yang mampu mengeluarkan alat-alat dari dalam kantongnya ya, yang akhirnya Doraemon ini bisa membantu temannya ya mengatasi masalah yang dihadapi oleh temannya yaitu si Nobita, sehingga Nobita pun akhirnya menjadi sukses walaupun awalnya Nobita adalah murid yang malas ya. Ini fiktif saja ya. Cerita ini tentu saja adalah khayalan ya. Tidak mungkin ada seekor kucing kemudian mampu mengeluarkan benda-benda atau alat-alat dari dalam tubuhnya. Dan Doraemon ini adalah cerita futuristik ya, yang terjadi pada abad ke-22. Sedangkan kita sekarang ini hidup pada abad ke-21, jadi film ini fiktif ya. Jadi bukan kisah atau kejadian nyata. Kemudian ciri yang kelima dari segi bahasa ya. Dari segi bahasa terdapat ciri yang cukup menonjol. Di antaranya adalah banyak penggunaan sinonim dengan emosi yang kuat ya. Pada pelajaran pertama dulu kalian sudah belajar tentang sinonim ya, tentu kalian masih ingat. Kemudian diksi atau pilihan kata yang bervariasi itu menonjol juga dalam cerita fantasi. Dan cerita fantasi itu menggunakan ragam bahasa percakapan ya. Jadi bukan bahasa resmi atau bukan bahasa yang formal dalam tuturan-tuturannya. Ya, demikianlah anak-anak tentang ciri umum cerita fantasi ya. Sebetulnya ada banyak hal tapi Bapak hanya sebutkan 5 saja. Ya, ini adalah akhir dari pembelajaran kita pada hari ini, pada saat ini. Nanti kalian mencoba menjawab pertanyaan yang Bapak sampaikan di awal tadi ya. Tulis jawaban kalian pada selembar kertas, kemudian tuliskan nama di pojok kiri atas, kelasnya juga, kemudian tulis jawabannya di bawahnya ya. Jadi kalian bisa mulai dengan seperti ini. Teks yang berjudul Kekuatan Ekor Biru Nataga termasuk ke dalam cerita fantasi karena ... Ya, kalian uraikan sendiri, kalian jelaskan sendiri secara singkat tapi benar ya. Ya, nanti Bapak tunggu jawaban kalian, nanti dikumpulkan pada saat pembelajaran tatap muka di kelas ya. Ya, tentu kalian bisa. Ya anak-anak, demikianlah pembelajaran untuk saat ini. Mudah-mudahan video singkat ini bisa membantu belajar kalian ya. Ya, terima kasih sudah belajar dengan Pak Trisno. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya nanti. Dan Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.